Selamat datang di channel Multi Audiobox Pemberontak Abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 41 Kaki Seribu. Para murid Sekte Suandao juga diam-diam mengevaluasi para murid Sekte Heng Yue, terutama mereka yang berada di lapisan ke-6 ke atas. Penampilan Wang Zuo dan kultivasinya yang berada di lapisan kelima juga membuat para murid Sekte Suandao mengingatnya. Adapun Wang Lin, dia baru berada di lapisan ketiga, jadi mereka sama sekali mengabaikannya. Semua orang kecuali Liu Mei. Dia sedikit memperhatikannya. Saat para tetua dari kedua sekte itu berbincang satu sama lain, mereka juga diam-diam mengamati murid-murid masing-masing. Ketiga tetua Sekte Suandao semakin senang melihat murid-murid Sekte Heng Yue. Mereka berpikir bahwa jika ini semua adalah murid-murid Sekte Heng Yue, mereka pasti akan memenangkan pertukaran ini. Namun, mereka diam-diam telah berkonflik dengan Sekte Heng Yue selama bertahun-tahun dan tahu bahwa mereka sangat licik. Mereka akan menyimpan pukulan mematikan hingga saat yang paling genting. Meskipun ada cukup banyak murid tingkat 6 yang hadir, semuanya adalah wajah baru, dan semua yang berpartisipasi terakhir kali tidak terlihat. Merekalah orang-orang yang perlu mereka fokuskan selama pertukaran ini. Kepala Sekte, Huang Long, mengamati para murid Sekte Suandao. Tatapannya berhenti pada pria dan wanita dengan akar roh air murni. Diam-diam dia menghela napas dalam hatinya. Dalam 500 tahun terakhir, Sekte Heng Yue benar-benar jatuh tanpa penerus. Bahkan Sekte Suandao, yang merupakan sekte kecil yang tidak dikenal hanya 500 tahun yang lalu, dapat terus mengalahkan Sekte Heng Yue. Awalnya dia mengira mereka akan menang kali ini, tetapi dua murid dengan akar roh elemen tunggal telah muncul kali ini, yang membuatnya sangat khawatir. Apakah kita benar-benar membutuhkan murid-murid berjubah ungu untuk keluar? Mereka sedang berlatih, tiba-tiba, tatapan Huang Long tertuju pada murid yang berada di paling belakang dan dia akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, karena mereka telah mengutus murid ini, maka sudah waktunya bagi murid-murid inti kita untuk keluar juga. Sambil memikirkan hal itu, dia tertawa dan berkata, "Sahabat Ouyang, para murid pasti lelah setelah perjalanan. Biarkan mereka beristirahat dulu. Kita beberapa orang tua ini sebaiknya bersenang-senang. Mari masuk ke aula utama." Dia melambaikan tangannya untuk menyambut mereka masuk ke aula utama dengan senyum di wajahnya. Ketiga tetua Sekte Suandao mengangguk dan mengikutinya ke aula utama. Para tetua Sekte Heng Yue mengikuti di belakang mereka. Tetua Su adalah yang terakhir. Dia menoleh ke para murid dan berkata, "Wang Zuo, kau bertanggung jawab untuk mengurus murid-murid Sekte Suandao. Jika ada masalah, guru tidak akan memaafkanmu." Wang Zuo tampaknya sudah siap menghadapi hal ini. Dengan hormat ia berkata, "Guru tidak perlu khawatir. Saya akan mengurus saudara-saudari seperguruan Sekte Suandao dengan baik." Tetua Su tersenyum kepada murid-murid Sekte Suandao dan berkata, "Murid-murid Sekte Suandao, jika kalian membutuhkan sesuatu, kalian bisa meminta bantuan Wang Zuo. Orang tua ini sudah tua, jadi saya tidak akan mengganggu kalian yang masih muda. Kalian semua harus lebih saling mengenal. Masa depan dunia kultivasi adalah milik kalian semua." Setelah selesai berbicara, ia berjalan ke aula utama dengan senyum tipis. Begitu para tetua pergi, para murid langsung menjadi lebih rileks. Beberapa murid perempuan dari Sekte Heng Yue menghampiri pria yang membawa akar roh air dan mulai berbincang-bincang ringan. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Selain murid tingkat 6 Sekte Heng Yue, tampak juga beberapa murid Sekte Suandao. Mereka berbincang ringan tentang pengalaman mereka. Adapun murid-murid lainnya, mereka semua mulai berbicara satu sama lain. Ada juga banyak murid yang memandang kelabang yang tidak bergerak itu dengan takjub. Wang Lin memandang pemandangan itu dan tidak ingin ikut bergabung. Dia pergi ke samping dan duduk di beberapa anak tangga.
Menatap langit biru dan awan putih sambil bermandikan sinar matahari terasa sangat nyaman. Ada banyak murid lain seperti Wang Lin yang tidak menyukai keramaian, seperti gadis bernama Zhou. Dia melihat Wang Lin dan dengan santai berjalan menghampirinya. Adik junior Wang, saya ingin mengucapkan selamat atas pencapaianmu di lapisan ketiga. Tidak banyak murid inti yang sekeras hatimu, kata wanita bernama Zhou sambil tersenyum. Dia duduk di tangga tanpa peduli apakah tangga itu kotor atau tidak. Wang Lin terkekeh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak seperti yang kau katakan. Aku melihat bahwa sebagian besar orang-orang ini juga tekun berlatih kultivasi. Perempuan bernama Zhou memandang awan. Ia menghela napas dan berkata, adik Wang, jangan meremehkan dirimu sendiri. Selama 4 tahun pelatihan intensif, hampir semua murid inti sering keluar, tetapi aku jarang melihatmu. Kultivasi adalah hal yang sangat membosankan. Adik Wang, jujur saja, aku mengagumimu. Untuk mencapai lapisan ketiga dalam 4 tahun membutuhkan banyak ketekunan. Wang Lin mengusap hidungnya dan tersenyum, kakak Zhou, bukankah kau juga sudah mencapai lapisan ketiga? Perempuan bernama Zhou menghela napas dan berkata dengan muram, aku mencapai lapisan ketiga 3 tahun lalu, tetapi sekarang, semua murid yang dulu lebih lemah dariku telah melampauiku. Mungkin itu karena aku tidak bisa memutuskan ikatan fanaku. Wang Lin berpikir sejenak dan berkata, jalannya kejam. Jika kakak Zhou ingin maju, kau harus memahami ungkapan ini. Wanita bernama Zhou itu menatap Wang Lin dengan mata indahnya. Sambil memperlihatkan deretan giginya yang cantik, dia berkata, adik Wang, aku bisa melihat bahwa kau telah mencapai puncak lapisan ketiga dan dapat menembus batas kapan saja. Kurasa kau akan segera melampauiku juga. Wang Lin menatap kecantikan yang memukau itu. Ia tersenyum kecut dan berkata, aku tidak akan bisa menembus batasan dalam waktu dekat. Ikatan fana ini bukanlah sesuatu yang bisa kuputus dengan mudah. Wanita bernama Zhou itu terkejut. Ia ragu-ragu dan bertanya, adik Wang, tidak sopan rasanya bertanya, tetapi ikatan duniawi apa yang tidak dapat Anda putuskan? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai hal tentang orang tuanya. Wanita bernama Zhou melihat bahwa Wang Lin enggan menjawab. Dia menghela napas dan berkata, aku tidak bisa memutuskan hubungan dengan keluargaku. Kultivasi terlalu kejam. Mungkin aku tidak cocok untuk ini. Wang Lin hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia menoleh dan melihat Wang Zhuo menatapnya dan wanita bernama Zhou dengan tatapan jahat. Pada saat itu, mereka mendengar suara Wang Zhuo. Saudara-saudari dari Sekte Suandao, kalian semua mengatakan bahwa kelabang ini suka memakan hewan hidup. Biarkan kami, Sekte Hang Yue, yang mengurusnya untuk kalian selama kalian tinggal. Saya punya adik laki-laki, kalian tahu. Kultivasi hanyalah buang-buang waktu baginya, jadi menyuruhnya menangkap hewan hidup untuk memberi makan kelabang ini adalah pekerjaan yang jauh lebih cocok untuknya. Murid laki-laki yang memegang akar roh air itu ragu-ragu dan berkata, saudara Wang Zhuo, ini agak tidak pantas. Sifat kelabang itu liar. Jika orang asing memberinya makan, orang itu mungkin akan berada dalam bahaya. Wang Zhuo berkata dengan ekspresi lembut, jangan khawatir, saudara Liu. Bagaimana mungkin seorang kultivator mundur karena bahaya? Anda adalah tamu kami. Tugas-tugas ini sebaiknya diserahkan kepada kami, Sekte Hang Yue. Chapter 42 Racun Kelabang. Beberapa rekan Wang Zhuo setuju dan salah seorang dari mereka berkata, ini benar. Sahabat Sekte Suandao, serahkan saja pada kami. Semua murid Sekte Suandao ragu-ragu. Murid bernama Liu ingin menggunakan para tetua sebagai alasan, tetapi pada saat itu, pria parubaya di belakang batuk ringan. Wajah murid bernama Liu berkedut. Dia mengangguk dan berkata, jika demikian, maka kita akan merepotkan Sekte Hang Yue. Wang Zhuo tersenyum. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan berteriak keras, adik Wang Lin,
tugas memberi makan kelabang akan diserahkan kepadamu. Kamu harus berhati-hati." Mendengar ucapan Wang Zuo, semua murid sekte Suandao menoleh ke arah Wang Lin. Wajah mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Bagaimana mungkin mereka masih belum mengerti maksud di balik semua itu? Wang Lin ini pasti telah menyinggung perasaan Wang Zuo. Di antara para murid sekte Heng Yue, seseorang tertawa dan berkata, "Saya penasaran siapa yang dimaksud oleh kakak Wang Zuo. Seperti yang saya duga, itu adalah adik laki-laki Wang Lin." Orang lain melanjutkan, "Pekerjaan ini sangat cocok untuknya. Dengan kurangnya bakat, sungguh buang-buang waktu baginya untuk mengembangkan diri. Tidak ada peluang baginya untuk bersaing di bursa saham. Memang tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk tugas-tugas ini selain dia. Adik Wang Lin, kau harus menjalankan tugasmu dengan benar dan jangan sampai mempermalukan sekte Heng Yue." Mendengar tawa itu, para murid sekte Suandao mengerti bahwa Wang Lin tidak hanya menyinggung Wang Zuo, tetapi karena kurangnya bakat, ia juga menjadi sasaran ejekan di antara murid-murid lainnya. Hal semacam ini terjadi di setiap sekte, jadi itu bukan masalah besar. Akibatnya, semua murid sekte Suandao menganggap Wang Lin sebagai sampah. Wanita bernama Zhou yang duduk di sebelah Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap Wang Zuo dengan jijik. Dia berbisik kepada Wang Lin, "Adik Wang Lin, jika aku tidak datang, dia tidak akan mengincarmu." "Aku." Wang Lin menggelengkan kepalanya. Wang Zuo tidak hanya menargetkannya selama beberapa hari. Sejak hari pertama mereka bertemu dan seterusnya, Wang Zuo selalu berusaha untuk mengejeknya. Anggota sekte lainnya memandang rendah dirinya karena ia diterima dengan mencoba bunuh diri dan kemudian menjadi murid inti berkat Tetua Sun. Yang terpenting, dia baru berada di lapisan ketiga, menjadikannya yang terlemah di antara para murid ini. Kekuasaan adalah segalanya. Wang Lin mengamati kelabang sepanjang 1000 kaki yang tergeletak di tanah. Dia tidak peduli dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Tidak lama kemudian, Wang Zuo menugaskan beberapa murid untuk memimpin para murid sekte Suandao ke kamar mereka untuk beristirahat. Murid sekte Suandao yang memiliki akar roh air bernama Liu melirik Wang Lin sebelum pergi dan berkata dengan lembut, "Anda pasti saudara Wang Lin. Kelabang sekte Suandao kami memiliki sifat liar. Saat memberinya makan, Anda tidak boleh terlalu dekat, atau Anda akan terluka." Wang Zuo menatap Wang Lin dengan senyum dingin. Dia tidak mengganggunya lagi setelah itu. Tak lama kemudian, semua orang bubar dari luar aula utama. Wanita bernama Zhou mengerutkan kening. Dia berbicara dengan Wang Lin sebentar lagi, lalu pergi. Melihat area yang sepi itu, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju ke labang. Dia berhenti 10 kaki darinya dan dengan hati-hati memeriksa makhluk spiritual tersebut. Setelah diamati lebih dekat, kelabang sepanjang 1000 kaki ini adalah makhluk yang sangat besar. Tubuhnya terdiri dari banyak bagian, dan di antara setiap bagian terdapat cincin dengan duri yang mencuat seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Terdapat juga bintik-bintik hitam samar di seluruh tubuhnya, dan kepalanya memiliki 2 capit besar yang mencuat. Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah 2 kumis merah panjang yang bergerak tanpa tertiup angin, seolah-olah mereka adalah 2 ular yang sangat panjang. Seolah tahu Wang Lin sedang memperhatikannya, ia membuka dan menutup matanya, memberikan tatapan dingin kepada Wang Lin. Wang Lin segera merasakan sensasi dingin menyelimutinya. Tubuh Wang Lin terasa dingin, tetapi pergerakan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya segera menghilangkan rasa dingin itu. Kelabang sepanjang 1000 kaki itu menunjukkan ekspresi terkejut. Ia menatap Wang Lin dengan tatapan dalam dan penuh pertimbangan, lalu menutup matanya dan mengabaikan Wang Lin. Wang Lin menunjukkan ekspresi tertarik. Tak heran ini adalah makhluk spiritual, ia bahkan memiliki ekspresi seperti manusia. Sambil merenungkan hal ini, dia bergegas menuju pegunungan. Dengan menggunakan indera ilahinya, dia dengan mudah menangkap beberapa hewan kecil dan kembali.
Di sepanjang jalan, Wang Lin melihat beberapa murid sekte Xuan Dao dipimpin oleh beberapa murid senior. Ketika mereka melihat Wang Lin dengan hewan-hewan kecil di tangannya, mereka tertawa, yang menarik perhatian para murid sekte Xuan Dao. Salah seorang murid perempuan sekte Xuan Dao, yang sangat cantik, dengan wajah yang begitu halus, seolah bisa pecah hanya dengan setetes air, tertawa. Adikku, semua hewan kecil yang kau tangkap itu tidak akan cukup untuk memberi makan kelabang 1000 kaki. Sebaiknya kau tangkap cacing besar. Itu makanan favorit kelabang. Salah satu murid sekte dalam segera mencoba menjilat dan berkata, adik Ouyang, anak bodoh ini seperti orang bisu. Tidak perlu berbicara dengannya. Anda tidak tahu ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Dia gagal dalam semua ujian masuk dan kemudian mencoba bunuh diri, yang memaksa para tetua untuk menerimanya sebagai murid kehormatan. Wang Lin mengenal orang yang berbicara itu. Dia adalah orang yang mengejeknya selama masa pelatihan, Sun Hao. Seseorang dari sekte Xuan Dao dengan cepat bertanya, murid kehormatan. Tapi aku melihat dia mengenakan pakaian merah. Dia seharusnya murid inti sekte Hang Yue. Sun Hao tertawa terbahak-bahak. Aku belum selesai. Anak ini menggunakan cara murahan untuk mendapatkan simpati salah satu tetua dan dengan cepat diangkat menjadi murid inti. Tapi meskipun begitu, dengan bakatnya, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan seumur hidupnya. Wang Lin melirik mereka lalu pergi. Dia kembali ke dekat kelabang dan melemparkan hewan-hewan kecil itu ke sampingnya. Begitu melihat kelabang, hewan-hewan kecil itu langsung jatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Kelabang itu membuka matanya dan bahkan tidak melihat hewan-hewan kecil itu. Ia menyemburkan gas hitam. Saat gas hitam itu menyentuh hewan-hewan kecil tersebut, terdengar suara mendesis. Dalam sekejap mata, hewan-hewan kecil itu berubah menjadi genangan darah. Kelabang itu menghisap darah ke dalam mulutnya. Wang Lin mundur beberapa langkah. Matanya berbinar. Kelabang biasanya mengandung racun, dan racun inilah senjata terhebat mereka. Saat masih kecil, ia membaca sebuah buku yang menyebutkan bahwa racun kelabang berkaitan dengan ukurannya. Sederhananya, semakin besar kelabang, semakin kuat racunnya. Chapter 43 Teman Lama. Kelabang di hadapannya memiliki panjang 100 kaki. Racun yang dikandungnya pasti telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Wang Lin bukanlah orang asing bagi kelabang. Banyak anak-anak menangkap kelabang untuk bermain, dan banyak juga yang menggunakannya untuk memberi makan ayam mereka. Terkadang, mereka secara tidak sengaja digigit oleh kelabang, tetapi yang perlu mereka lakukan hanyalah membersihkan luka dengan banyak air, lalu paling lama beristirahat di tempat tidur selama beberapa hari dan mereka akan baik-baik saja. Bahkan ada suatu masa di mana ia mengumpulkan kelabang untuk diambil racunnya. Dokter di desa mengatakan bahwa jika racun kelabang digunakan dengan benar, racun itu dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Pada masa-masa awal, ayahnya tidak mampu membeli kayu untuk pekerjaannya, jadi ia pergi ke pegunungan untuk menebang kayu dan membiarkan udara dingin masuk ke tubuhnya. Hal ini hampir merenggut nyawanya. Pada saat itu, resep yang dibuat oleh dokter tersebut mengandung racun kelabang. Meskipun penyakit ayahnya telah sembuh, penyakit itu meninggalkan bekas di tubuh ayahnya. Setiap kali hujan, ayahnya akan merasakan sakit yang luar biasa. Resep yang diberikan dokter untuk meredakan rasa sakit juga mengandung racun kelabang, jadi Wang Lin telah menangkap banyak kelabang untuk ayahnya. Sampai sekarang, Wang Lin masih mengingat apa yang terjadi saat itu. Sambil memandang kelabang sepanjang 100 kaki itu, Wang Lin mengelus dagunya. Jika racun kelabang kecil bisa membantu penyakit ayahnya, maka racun dari kelabang ini mungkin bisa menghilangkan akar masalahnya sekali dan untuk selamanya. Namun, kelabang di hadapannya terlalu besar, dan Wang Lin terlalu kecil dibandingkan dengannya. Ia khawatir tidak akan bisa mendapatkan racun dan malah melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Tiba-tiba, Wang Lin teringat sebuah cara untuk mendapatkan racun kelabang.
Cara ini diwariskan dari generasi ke generasi. Caranya adalah dengan membuat pil untuk diberikan kepada kelabang. Setelah kelabang mengonsumsi pil tersebut, ia akan memuntahkan racun. Setelah berpikir sejenak, dia menatap kelabang itu dan berjalan menuju rumah pil. Rumah pil itu menyimpan bahan-bahan paling banyak di sekte tersebut. Dia juga belum bertemu Wang Hao selama 4 tahun, jadi ada baiknya untuk mengecek keadaannya. Hari sudah mulai gelap ketika Wang Lin tiba di kedai pil dan melihat Wang Hao dengan hati-hati keluar dari pintu samping. Wang Hao melihat Wang Lin dan memberi isyarat agar dia diam. Dia menyuruhnya untuk pergi keluar. Wang Lin tercengang. Dia mengirimkan indera ilahinya dan mendapati tetua ketiga sedang menatap tungku pil dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah berjalan menjauh beberapa saat, Wang Hao melihat bahwa Wang Lin diam-diam mengikutinya keluar. Dia meraih Wang Lin dan segera berlari. Setelah berlari beberapa saat, dia akhirnya menghela napas lega. Wang Hao terengah-engah. Dengan waspada ia menatap ke arah kedai pil dan dengan cepat bertanya, dengan secercah harapan, Wang Lin, ku dengar kau mengikuti pelatihan intensif 4 tahun lalu. Sekarang kau berada di lapisan berapa? Lapisan ketiga, apa ini? Wang Lin memindai Wang Hao dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa Wang Hao sudah berada di lapisan pertama, tetapi energi spiritual di tubuhnya sangat aneh. Energi spiritual itu tidak mengalir dengan benar, melainkan bergerak dengan jalur yang ganjil. Setiap kali aliran energi itu bersirkulasi melalui tubuh Wang Hao, aliran itu akan mengambil sedikit esensi kehidupan Wang Hao dari organ-organnya dan menyerapnya. Dalam kondisi ini, Wang Lin khawatir bahwa tidak lama lagi Wang Hao akan kehabisan energi kehidupan dan meninggal. Wang Hao tersenyum getir dan berkata, kau sudah tahu maksudku. Wang Lin mengangguk dan berkata, Wang Hao, ceritakan padaku tentang apa ini. Wang Hao mengepalkan tinjunya dan berkata sambil menggertakkan giginya, dulu, saat kita pergi ke tempat pertukaran, aku selalu menyesal karena tidak bisa mendapatkan pil pendirian fondasi. Kemudian, Guru, Lu Yuni memberiku pil pendirian fondasi sebagai balasannya karena telah membantuku. Aku sangat terkejut saat itu. Dia juga memberiku metode kultivasi dan mengatakan bahwa itu lebih baik daripada yang diberikan sekte. Aku tidak terlalu memikirkannya dan langsung berkultivasi dengan metode itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa? Biar kulihat. Wang Hao mengeluarkan sebuah buku bersampul benang dan melemparkannya ke Wang Lin. Dia melanjutkan, tetapi setelah aku berlatih selama 2 tahun, tubuhku menjadi lebih lemah. Meskipun aku bisa memadatkan kekuatan spiritual di dalam tubuhku, aku tidak bisa menggunakannya. Kemudian, aku diam-diam menyuap seorang murid untuk mencarinya untukku dan menemukan bahwa metode kultivasi yang diberikan Lu Yunji kepadaku disebut ujian tungku api. Wang Lin membuka buku itu dan melihat-lihat isinya. Semakin banyak ia membaca, semakin terkejut ia. Isi buku itu sama sekali berbeda dari isi kitab 3 lapisan pemadatan Qi. Alih-alih menggunakan energi spiritual untuk memurnikan tubuh, buku itu mengumpulkan energi spiritual menjadi pusaran. Pusaran ini akan meluas seiring dengan terkumpulnya kekuatan spiritual, dan segera akan mampu menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memurnikan tubuh dari luar, mencapai sesuatu yang mirip dengan pemadatan Qi. Secara sederhana, kondensasi Qi adalah proses memurnikan tubuh secara perlahan dari dalam. Dan metode yang terakhir adalah cara yang kasar. Jika beruntung, pusaran akan meluas keluar tubuh sebelum tubuh runtuh dan mencapai kondensasi Qi, dan jika tidak, maka tubuh akan hancur sebelum pusaran meluas keluar tubuh. Wang Hao berkata sambil menggertakkan giginya, metode kultivasi jalur tungku api ini, arsip di sekte menyimpan beberapa salinannya. Konon, metode ini diperoleh dari negara Lu yang telah punah. Hanya 2 dari 10 kultivator yang akan bertahan hidup menggunakan metode ini. Semuanya bergantung pada keberuntungan. Wang Lin mengajukan pertanyaan penting, manfaat apa yang akan diperoleh Lu Yunji dari semua ini?
Mata Wang Hao menjadi dingin. Dia berkata dengan nada gelap, dia ingin menggunakan saya sebagai tungku pil. Ketika murid arsip memberi saya informasi, tercatat bahwa saat seseorang meninggal karena berlatih teknik tungku api, jika metode tertentu digunakan, pil yang memperpanjang hidup seseorang selama 3 tahun dapat dibuat. Wang Lin menarik napas dingin dan berpikir bahwa tetua ketiga Lu Yunji ini terlalu kejam. Ekspresi Wang Hao tampak getir. Ia berkata dengan kasar, aku tidak berani membicarakan ini dengan para tetua dan kepala sekte lainnya, lagi pula, aku adalah pembantu Lu Yunji. Di bawah aturan sekte, hidupku bukan lagi milikku, melainkan milik Lu Yunji. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan setuju menjadi pembantunya. Ah, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lu Yunji mengetahui bahwa aku mengetahui rahasianya dan mengancamku dengan orang tuaku. Sekarang, aku tidak memiliki kendali atas hidupku. Setiap hari aku harus meminum beberapa pil pengumpul ki dan pusaran di tubuhku semakin membesar setiap harinya. Berdasarkan perhitunganku, aku hanya memiliki waktu sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Chapter 44 Lisan. Wang Lin berpikir sejenak dan berkata, apa rencanamu? Apakah kau membutuhkan bantuanku untuk sesuatu? Wang Hao menghela napas dan berkata, kau baru berada di lapisan ketiga. Kau tidak bisa membantuku karena Lu Yunji sudah berada di lapisan ke-6. Selain itu, karena dia bisa membuat pil, dia dicintai oleh para tetua. Aku sudah putus asa. Wang Lin, dalam beberapa tahun terakhir di Sekte Heng Yue, kau adalah satu-satunya temanku dan kakakku. Jika kau menjadi lebih kuat di masa depan, kau harus membalaskan dendamku. Wang Hao mengepalkan tinjunya setelah selesai berbicara. Wang Lin menatap Wang Hao dan mengangguk. Wang Hao tersenyum getir dan berkata, Saudara Taizu, apakah kau membutuhkan sesuatu dariku? Selama aku masih hidup, aku akan membantumu sebisa mungkin. Apakah kau menginginkan pil pengumpul ki? Aku punya banyak. Wang Lin menatap Wang Hao. Dia menyerah meminta bahan-bahan yang dibutuhkannya kepada Wang Hao dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin membantu Wang Hao, tetapi musuh berada di lapisan ke-6. Wang Lin sama sekali tidak yakin. Meskipun indera ilahinya berbeda dari yang lain dan dia telah berlatih teknik daya tarik selama lebih dari 20 tahun, dia belum pernah bertarung dengan manusia lain, jadi dia tidak bisa memastikan seberapa kuat dirinya. Wang Hao melihat Wang Lin tetap diam. Ia menepuk-nepuk bajunya dengan getir dan berkata, Saudara Taizu, kau lebih berbakat dariku. Mengingat kembali saat kita mengikuti ujian, rasanya seperti mimpi. Waktu berlalu terlalu cepat. Wang Hao menghela napas dan berbalik pergi dengan ekspresi muram. Ia perlahan menghilang dari pandangan Wang Lin. Di dunia kultivasi ini, yang kuat memangsa yang lemah. Wang Lin merenungkan hal ini dalam hatinya sambil menatap langit. Pada saat itu, Wang Lin mendapat pencerahan. Yang disebut pencerahan itu bukanlah saat ia tiba-tiba memperoleh pemahaman dan kultivasinya tiba-tiba meningkat, melainkan lebih seperti pengetahuan yang dituangkan ke dalam otaknya. Yang meningkat di sini bukanlah kultivasi atau jiwanya, melainkan pemahamannya tentang langit dan bumi. Menyadari sifat kejam dunia kultivasi adalah pencerahannya. Untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus memiliki sikap seorang kultivator. Wang Lin bergumam sambil menghela napas, apakah memang benar mentalitas seorang kultivator harus menindas yang lemah, yaitu yang kuat memangsa yang lemah. Tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari tempatnya berada. Saat dalam perjalanan kembali ke kebun herbal, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah ketika ia melihat kamar-kamar tamu tempat para murid Sekte Xuan Dao menginap dan berjalan menuju kamar tersebut dengan penuh pertimbangan. Bahkan sebelum masuk, dia sudah mendengar suara yang berlebihan dari dalam. Harus kukatakan, saudara-saudara dari Sekte Heng Yue, pedang terbang yang kumiliki ini adalah salah satu harta karun tak tertandingi dari Sekte Xuan Dao. Namanya pedang Uang Xiang.
Kalian tanyakan sendiri berapa banyak kesulitan yang kuhabiskan untuk mencuri pedang ini. Jika ada di antara kalian yang ingin membelinya, maka kalian harus bersumpah untuk tidak menggunakannya dalam transaksi selama 3 hari, atau aku tidak akan menjualnya. Seseorang langsung bertanya dengan ragu, apakah harta karun ini benar-benar sehebat yang Anda katakan? Aku, Lisan, tidak akan pernah berbohong. Jika kalian tidak percaya padaku, lupakan saja. Aku bisa menjual pedang terbang ini di mana saja. Wang Lin sudah merasa tempat ini aneh, karena banyak murid dari kedua sekte berkumpul di sini. Saat berjalan lebih dekat, dia melihat seorang murid berusia sekitar 20-an tahun dari sekte Suandao memegang pedang yang terbuat dari koin yang bersinar biru, berbicara dengan penuh semangat tentang pedang itu. Para murid sekte Suandao di sekitarnya semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi. Dia terbatuk dan berkata, apa yang dikatakan adik Lisan benar. Pedang uang siang ini memang harta karun sekte Suandao kita, tetapi harus saya akui bahwa yang ada di tangan adik Lisan adalah palsu. Namun, pedang itu masih memiliki beberapa kegunaan. Para murid sekte Hang Yue berbincang-bincang di antara mereka sendiri. Kemudian, seorang murid tingkat 5 maju ke depan. Wang Lin ingat bahwa murid ini bernama Zhao. Murid Zhao berjalan menghampiri Lisan dan mereka berbincang-bincang hingga akhirnya bertukar pikiran, keduanya tersenyum. Di antara murid-murid inti, ada orang-orang yang mengetahui tentang pedang itu dan dengan nada mengejek berkata, itu hanya pedang besi biasa dengan sedikit emas spiritual yang rusak, dan seseorang berani mencoba menjualnya. Tampaknya sekte Suandao hanya bernilai segitu saja. Lisan langsung membantah, apa yang dikatakan kakak ini tidak benar. Kakak seperguruanku bahkan mengatakan bahwa ini palsu, tetapi sekte Hang Yuemu masih ada yang membelinya. Barang seperti ini paling baik dibeli demi keunikannya. Murid sekte Hang Yue yang membeli pedang itu tertawa dan berkata, Saudara Lisan, apa yang kau katakan salah. Aku tidak membeli pedang ini untuk dikoleksi, tetapi untuk memberikannya kepada ayahku. Keluargaku beternak babi, jadi pedang ini akan sangat cocok untuk membunuh babi. Lisan tidak marah dan berkata sambil tersenyum, karena kau sudah membelinya, aku tidak peduli apa yang kau lakukan dengannya. Oke, aku masih punya harta karun lain. Namanya bola petir bau gelap yang tak terkalahkan. Benda ini benar-benar harta karun. Aku tidak berbohong. Kita bahkan bisa melakukan uji coba langsung. Dengan itu, dia mengeluarkan bola hitam dan melemparkannya ke dinding. Dengan suara keras, retakan muncul di dinding. Ada kabut gelap di tempat bola itu mengenai dan mengeluarkan bau busuk. Lisan berkata dengan wajah bangga dan tersenyum, bagaimana bisa? Bola petir hitam berbau busuk yang tak terkalahkan ini adalah senjata rahasia pribadiku. Meskipun kekuatannya tidak besar, jika mengenai seseorang, lumpur ini adalah sesuatu yang bahkan aku pun tidak bisa membersihkannya. Terutama baunya, itu adalah sesuatu yang kubuat setelah mengumpulkan puluhan binatang buas. Siapapun akan merasa jijik karenanya. Semua orang terkejut dan saling menatap dengan mulut ternganga. Beberapa murid perempuan menutup hidung mereka dan mundur beberapa langkah. Wang Lin juga terkejut. Dia mengirimkan indera ilahinya dan ekspresinya tiba-tiba berubah aneh. Para murid sekte Suandao semuanya merasa sangat canggung, tetapi Lisan dikenal di sekte Suandao karena membuat hal-hal aneh. Tidak ada yang berani mengganggunya karena tidak ada yang ingin terkena bom bau busuk itu. Bom lumpur hitam berbau busuk yang tak terkalahkan itu benar-benar terkenal di sekte Suandao. Secara diam-diam, bom itu hampir bisa menyaingi salah satu harta karun sejati sekte tersebut. Jadi bagaimana hasilnya? Kali ini, aku akan menunjukkan semua kartu andalanku yang tersembunyi, tapi aku tetap harus mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, kalian tidak boleh menggunakannya dalam pertukaran selama 3 hari, atau aku tidak akan menjualnya kepada kalian. Lisan memasang ekspresi serius, tetapi diam-diam tertawa dalam hatinya,
dasar bocah-bocah bodoh, semakin aku bilang kalian tidak boleh menggunakannya, semakin besar kemungkinan kalian akan menggunakannya dalam pertukaran. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Para tetua pasti akan memujiku dan bahkan memberiku beberapa harta karun ajaib. Saat itu, matanya berbinar dan dia mulai berteriak. Chapter 45 Kehidupan Rendahan. Saat itu, matanya berbinar dan dia mulai berteriak. Saudara-saudara seiman Sekte Heng Yue, ada sebuah pepatah lama, membunuh orang hanya membutuhkan anggukan kepala. Tetapi saya harus bertanya kepada semua orang, bagaimana mungkin membunuh orang sama memuaskannya dengan mempermalukan mereka? Dengan mempermalukan mereka, mereka akan tercela selama 10.000 tahun. Pikirkanlah, ketika Anda bertarung dengan saingan Anda dan Anda menggunakan ini, bahkan jika Anda tidak menang, Anda tetap akan terlihat lebih terhormat daripada mereka. Atau saat melarikan diri, jika kamu memiliki gerakan ini, itu juga sangat ampuh. Jika kamu berlari ke area yang ramai, bagaimana mungkin dia masih berani mengejarmu? Selain itu, jika kamu bertemu saingan cinta, ini juga bisa menjadi langkah penentu. Hehe, jika ada yang berani mencuri wanitamu, gunakan ini padanya dan dia tidak akan pernah punya kesempatan karena wanita itu tidak akan pernah mau berada di dekat orang yang bau itu. Iklan lisan sangat memengaruhi banyak murid sekte dalam, terutama ketika dia berbicara tentang bagaimana hal itu dapat digunakan untuk melawan saingan cinta. Itu benar-benar beresonansi dengan beberapa murid. Benda ini benar-benar barang berkualitas tinggi untuk menyingkirkan saingan cinta. Tatapan lisan beralih ke Wang Lin di kejauhan. Dia tahu bahwa Wang Lin dianggap sampah di Sekte Heng Yue. Orang-orang seperti dia adalah pelanggan besar bagi lisan. Sampah di Sekte Suandao sudah dibersihkan olehnya, jadi, ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan bersemangat melanjutkan. Bom ini sangat berguna terutama untuk saudara-saudara dengan kultivasi yang lebih rendah. Dengan bom bau ini di tangan, siapa yang berani mengganggumu lagi? Jika ada yang berani mengganggumu, lemparkan satu bom ke arah mereka. Aku, Lisan, bisa menjanjikanmu bahwa kau bisa berjalan tegak di sekte ini tanpa ada yang berani mengganggumu. Dengan itu, Lisan diam-diam tertawa dalam hatinya. Tidak ada yang berani mengganggumu adalah hal yang mustahil. Lebih tepatnya, itu akan mengundang pukulan. Lisan melihat bahwa dia hampir berhasil meyakinkan banyak orang. Dia segera mencoba untuk menyelesaikan kesepakatan. Bom bau ini adalah senjata pertahanan diri yang sangat bagus untuk orang-orang dengan kultivasi rendah. Hari ini, saya akan mengadakan obral. Beli 2, dapatkan 1 gratis. Anggap saja ini hadiah dari saya. Saat kita bertemu lagi di dunia kultivasi, jangan lupa untuk menjaga saya. Di antara para murid yang tersentuh oleh semua yang dikatakannya, salah seorang bertanya, apakah barang ini benar-benar sehebat yang Anda katakan? Keluarkan beberapa lagi dan biarkan saya mencobanya secara acak. Jika memang sebagus itu, saya akan membeli beberapa untuk dicoba. Lisan mengeluarkan selusin bom bau dari tasnya dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah, seolah-olah dia takut bom itu akan meledak, lalu berkata, kalian harus ingat untuk berhati-hati dengan harta ini. Ambil dan letakkan dengan hati-hati. Saat menggunakannya, lempar saja. Jika bertemu dengan hambatan apapun, bom itu akan meledak. Murid dalam yang angkat bicara itu adalah Sun Hao. Sun Hao melangkah maju dan dengan hati-hati mengambil salah satu bom bau secara acak lalu memeriksanya di tangannya. Ekspresi Lisan tetap normal, tetapi ia diam-diam mengejeknya dalam hati. Anak kecil, kau pikir kau bisa memahaminya? Selain para tetua sekte, bahkan para kakak senior pun tidak mampu mengungkap rahasianya. Sun Hao menatap bom bau itu lama sekali dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa darinya. Dia melemparkan bom bau itu ke tempat terbuka yang jauh, dan saat bom itu terbang membentuk lengkungan, tepat sebelum mengenai tanah, Lisan berpikir dalam hatinya, meledak.
Dengan suara dentuman keras, bom bau itu meledak, membuat tanah menjadi hitam dan dipenuhi bau busuk. Mata Wang Lin berbinar. Tak seorang pun tahu bahwa indera ilahinya telah meliputi area tersebut. Ketika bom bau itu meledak, dia mendeteksi fluktuasi kekuatan spiritual dari Li San. Saat Li San melempar bom bau untuk pertama kalinya, situasinya sama. Wang Lin terkekeh, tetapi dia tidak menyinggungnya dan terus mengamati. Li San berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Bom bau ini benar-benar ampuh, ya. Tapi aku, Li San, adalah orang yang jujur, jadi aku akan mengatakan hal-hal buruknya sekarang. Harta karun ini tidak selalu meledak. Untuk membuatnya meledak diperlukan teknik lempar tertentu. Setelah kalian membelinya, kalian bisa mengetahuinya sendiri, jadi jangan datang kepadaku untuk menanyakan hal itu." Sun Hao berjalan menghampiri Li San dan membisikkan sesuatu kepadanya. Mereka berjalan ke samping dan Sun Hao mengeluarkan cukup banyak barang. Li San berpikir sejenak dan mengeluarkan 10 bom bau untuk ditukar. Li San berbisik, "Biasanya kamu hanya dapat 3 gratis untuk pembelian 6, tapi karena kamu pembeli pertama, aku akan memberikan 1 lagi secara gratis." Setelah seseorang pertama kali memperdagangkannya dan bahkan mengujinya, beberapa murid inti lainnya datang dan membeli beberapa. Setiap kali Li San menyelesaikan penjualannya, dia selalu menambahkan beberapa kata. Misalnya, hal ini tidak selalu dijamin berhasil, jika tidak berhasil, latihlah beberapa kali lagi. Jika ada pertanyaan, mereka bisa datang dan bertanya kepadanya, dan dia bisa mengajari mereka teknik melemparnya. Sambil mengatakan ini, Li San tertawa dalam hati, "Kalian akan mencoba beberapa kali dan gagal, lalu mencoba metode lain dan berhasil setelah 1 atau 2 kali percobaan. Aku hanya akan berada di sini beberapa hari, jadi pada saat kalian mencurigaiku, aku sudah lama pergi." Namun masih banyak murid yang berhati-hati dan tidak membeli apapun. Setelah beberapa saat, hanya tersisa beberapa bom bau busuk. Li San dengan bangga memandang murid-murid sekte Heng Yue dan berpikir, "Sekumpulan idiot. Jika kalian tidak menggunakannya dalam pertukaran 3 hari lagi, maka yang kalian lakukan hanyalah ditipu olehku, tetapi jika kalian menggunakannya, maka akan ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Bom bau busuk ini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Orang lain bahkan tidak bisa meledakkannya menggunakan palu. Aku benar-benar tidak sabar menunggu pertukaran 3 hari lagi." Pandangannya menyapu sekeliling dan dia memperhatikan senyum tipis Wang Lin. Dia terkejut. Matanya menoleh dan dia berkata, "Saudaraku, kenapa kau tidak membeli beberapa untuk dimainkan? Dengan kultivasimu, ini benar-benar cocok untukmu. Jika ada yang mengganggumu, lempar saja salah satunya ke arah mereka." Wang Lin menatap Li San dan menunjukkan ekspresi mengejek. Li San terkejut. Tatapan itu membuatnya merasa seolah Wang Lin telah mengetahui rahasianya. Dia Venimatel-no memperhatikan Wang Lin dan melihat bahwa Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga. Dipanggil sampah pasti bukan tanpa alasan, jadi dia berpikir itu pasti hanya imajinasinya sendiri. Wang Lin tersenyum tipis. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan menukarnya dengan 2, tapi aku tidak punya harta karun. Hanya jimat dari sekte." Li San ragu untuk pertama kalinya. Dia memastikan Wang Lin baru berada di lapisan ketiga sebelum akhirnya rileks dan mengeluarkan 3 bom bau busuk. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, aku akan memberimu kehormatan dan menjualnya untuk jimat. Beli 2, dapat 1 gratis. Bom bau busuk ini akan memberimu perasaan yang luar biasa, haha." Setelah selesai berbicara, dia berpikir, "Aku tidak berbohong ketika mengatakan itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Selama kamu menyimpan bom bau itu, meskipun kamu tidak menggunakannya selama pertukaran, jika kita bertemu lagi, aku akan memberitahumu seperti apa perasaan luar biasa itu. Sesuatu yang akan kamu ingat seumur hidup, haha." Chapter 46 Orang Tua Aneh. Wang Lin menyimpan bom bau itu dan menatap Li San. Dia berkata,
Saudara Lisan, aku tidak akan mengganggumu lagi, jadi silakan lanjutkan berjualan. Lisan mengangguk. Ia memasang ekspresi ramah dan berkata, saudaraku, kau harus hati-hati dengan bom bau itu. Ingat, bom itu tidak selalu berhasil karena membutuhkan teknik melempar tertentu. Jika kau tidak berhasil, jangan bilang aku berbohong padamu. Setelah itu, dia terus menawarkan jasanya kepada orang lain. Saudara-saudaraku, aku masih memiliki harta karun lain. Ini adalah kenang-kenangan dari Sekte Hehuan. Dengan ini, kalian bisa pergi ke Sekte Hehuan untuk mendapatkan seorang gadis cantik. Ini adalah sesuatu yang kudapatkan melalui usaha keras, tetapi aku akan menjualnya berdasarkan persahabatan kita. Saudara-saudara dari Sekte Hang Yue, kalian tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Wang Lin terkekeh. Dia berbalik dan kembali ke kebun herbal. Tidak lama kemudian, dia tiba di kebun. Dia mengamati kebun dan mendapati bahwa Sun Dazu tidak ada di sana, jadi dia duduk bersila di kamarnya dan mengeluarkan 3 bom bau untuk memeriksanya. Setelah sekian lama, Wang Lin menunjukkan ekspresi tertarik. Bom-bom bau busuk ini tampak transparan di bawah indera ilahinya, seolah-olah tidak ada rahasia yang bisa mereka sembunyikan. Sederhananya, ada sedikit sentuhan indera ilahi Lisan dalam bom bau busuk itu yang memungkinkannya meledakkannya sesuka hati. Wang Lin tidak pernah menyangka bahwa indera ilahi dapat digunakan seperti ini. Setelah menirunya dengan cermat, dia menggabungkan indera ilahi dalam bom bau itu dengan indera ilahinya. Dia tidak menghancurkan indera ilahi Lisan, tetapi mengelilinginya. Jika dia mau, dia bisa menghancurkannya kapan saja. Penggunaan indera ilahi pada bom bau ini menginspirasi Wang Lin. Dia berpikir sejenak dan mengeluarkan manik misterius itu. Jika indera ilahi dapat digunakan seperti ini, dapatkah ia digunakan dengan cara yang sama pada manik-manik itu? Mata Wang Lin berbinar dan indera ilahinya dengan cepat terfokus pada manik-manik misterius tersebut. Setelah sekian lama, Wang Lin mengerutkan kening. Manik batu itu tampak tidak berubah, dan di bawah indera ilahinya, manik itu juga tampak sama seperti biasanya. Ia merenung sejenak, lalu mengambil manik batu itu dan meninggalkan kebun herbal. Dengan kecepatan tertinggi, ia pergi ke tempat terpencil di pegunungan dan memasuki ruang mimpi. Saat ia masuk, ia menyadari bahwa waktu sangatlah penting dan ia segera menyebarkan kesadaran ilahinya. 1 menit, 3 menit, 10 menit, 30 menit. Tidak ada perubahan. Wang Lin mengusap dagunya dan bergumam, apakah aku benar-benar tidak bisa meninggalkan kesadaran ilahiku di dalam manik misterius itu? Pada saat itu, salah satu benda bercahaya tiba-tiba mulai bersinar terang, lalu akhirnya meredup. Wang Lin tercengang. Kemudian, seperti reaksi berantai, benda-benda bercahaya lainnya mulai meredup. Tak lama kemudian, semua benda bercahaya di ruang mimpi meredup, hingga tidak ada cahaya yang tersisa dan ruang mimpi menjadi gelap gulita. Wang Lin terkejut. Dia mengamati dengan saksama untuk waktu yang lama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah suara tua tiba-tiba muncul. Aku tidak perlu mengamati lagi. Dengan tahap gerakan spiritualmu, mencoba melihat menembus manik-manik yang menentang surga hanyalah angan-angan belaka. Wang Lin terkejut dan pupil matanya menyempit. Dia telah berada di ruang mimpi selama puluhan tahun dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang lain berbicara. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ia menekan rasa terkejut di hatinya. Ia menyatukan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Nama saya Wang Lin, dan nama Anda?" Wang Lin adalah pria yang cerdas. Dia tidak menyangka orang itu tiba-tiba muncul, melainkan orang itu sudah ada di sana selama ini dan telah mengamatinya selama 30 tahun dia berada di sini. Sebagai seorang junior di negara kecil ini, kau tidak perlu tahu nama orang tua ini. Kau menghabiskan hampir 30 tahun waktumu dengan bantuanku dan bantuan manik batu itu, dan hanya mencapai tahap gerakan spiritual. Itu benar-benar mengecewakan, terutama persepsimu.
Kau baru sekarang terpikir untuk menggunakan indera ilahimu untuk memindai manik itu. Wang Lin merenung sejenak. Dia pernah mengamati manik batu itu dengan indera ilahinya sebelumnya, tetapi belum pernah mengamatinya selama ini. Caramu melakukan sesuatu benar-benar membuatku kesal. Kultivasi adalah tindakan yang menantang surga. Jika ada yang menentangmu, kau harus membunuh mereka. Aku telah mengamatimu selama beberapa tahun kau berada di sekte sampah ini. Jika aku jadi kau, aku pasti sudah membunuh mereka semua. Jika ada yang berani menghinaku, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya, terutama Wang Zuo itu. Dia benar-benar membuatku jengkel. Dengan amarahku, aku akan mengambil jiwanya dan melemparkannya ke api penyucian lalu memusnahkan keluarganya. Aku sangat menyukai Zhang Hu di sektemu. Cukup kejam. Juga, Liu Junior itu benar-benar sesuai dengan selera orang tua ini. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia tersenyum kecut. Senior, jangan menyela saya. Saya belum selesai bicara. Sekte kecilmu juga punya cukup banyak wanita cantik. Kau benar-benar tidak tahu cara menikmati hidup. Kalau aku pasti sudah menangkap mereka dan memurnikan jiwa mereka. Rasanya benar-benar membuatku bernostalgia tentang masa lalu. Aku sudah tidak mencicipinya selama lebih dari 30 tahun. Wang Lin tercengang dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Dasar bocah nakal, bisakah kau bekerja sedikit lebih keras? Cepat capai tahap transformasi jiwa agar orang tua ini bisa keluar. Menghela napas. Wang Lin ragu-ragu. Ia agak bingung dan bertanya, Senior, apa itu tahap transformasi jiwa? Dan apa maksud Anda ketika Anda mengatakan saya berada di tahap pergerakan spiritual? Tidak bisakah kau berpikir sendiri? Selalu bertanya tentang segala hal. Lupakan saja. Untuk seorang kultivator kecil dari negara kultivasi peringkat 3, bahkan jika kau berpikir sampai kepalamu meledak, kau tidak akan bisa memahaminya. Dengarkan baik-baik, bocah, aku sedang berbicara tentang alam kultivasi negara kultivasi peringkat 5. Di negara kultivasi peringkat 3 sepertimu, hanya ada 4 alam, pemadatan ki, pembentukan fondasi, pembentukan inti, dan jiwa baru lahir. Adapun tahap pembentukan jiwa, itu akan menjadi sesuatu yang legendaris di matamu. Begitu seseorang mencapai tahap pembentukan roh, maka peringkat negara Anda akan meningkat menjadi negara kultivasi peringkat 4. Dengan itu, negara tersebut akan mendapatkan sumber daya yang sesuai dari aliansi kultivasi dan negara tersebut juga akan memperoleh hak untuk memperebutkan bintang kultivasi di luar negeri. Negara tersebut juga perlu melakukan misi untuk melindungi aliansi. Demikian pula, jika transformasi jiwa muncul di negara peringkat 4, negara tersebut akan dinaikkan ke peringkat 5 dan seterusnya. Adapun tahap pergerakan spiritual, itu adalah tahap yang umum digunakan di negara peringkat 4 atau lebih tinggi. Tahap ini mirip dengan tahap pemadatan ki, tetapi memiliki jangkauan yang lebih luas. Chapter 47 Pertukaran. Wang Lin tersenyum getir dan berkata, transformasi jiwa terlalu jauh untuk junior. Omong kosong. Dengan aku, yang berasal dari negara peringkat 6, membantumu, apa sebenarnya tahap transformasi jiwa itu? Meskipun aku tidak bisa keluar, aku telah menggunakan esensi jiwa Naschenku untuk membantumu berkultivasi selama 30 tahun terakhir, jika tidak, dengan kurangnya bakatmu, bagaimana mungkin kau bisa mencapai tahap ini dalam 30 tahun? Dan karena kau telah menyerap inti jiwa awalku, selain orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama denganku, tidak ada orang lain yang dapat melihat menembus tingkat kultivasimu. Lagi pula, dengan manik penentang surga di tanganmu, apa yang harus kau takuti? Butuh usaha keras bagiku untuk mendapatkan manik ini ketika muncul di aliansi kultivasi, yang mengakibatkan aku kehilangan tubuhku. Jiwaku akan hancur jika aku tidak melarikan diri ke dalam manik ini. Awalnya, aku ingin mencari tubuh lain untuk digunakan, tetapi manik penentang surga terkutuk ini,
sepertinya jika seseorang tanpa tubuh memasukinya, mereka tidak bisa keluar. Aku tidak akan berbohong padamu. Saat pertama kali melihatmu, aku ingin menguasai tubuhmu, tetapi manik-manik yang menentang surga ini seperti sangkar yang mencegahku pergi. Aku mempelajari manik ini selama bertahun-tahun. Manik ini harus memiliki pemilik sebelum banyak efeknya dapat digunakan dan aku dapat dibebaskan. Saat aku mendapatkan manik ini, aku sedang diburu, tetapi aku punya waktu untuk mempelajarinya. Manik ini harus menyerap esensi dari 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah sebelum dapat mengenali pemiliknya. Namun demikian, pemiliknya harus telah mencapai transformasi jiwa sebelum mereka dapat membawaku keluar dari sini. Ah, anak kecil, tunjukkan sedikit belas kasihan dan kultivasilah lebih cepat. Lalu bantulah aku menemukan tubuh yang baik untuk digunakan. Aku, Situnan, akan mengingat kebaikanmu, dan dengan perlindunganku, kau dapat menjalani hidup yang aman dan nyaman. Pada akhirnya, nada bicara Situnan tidak seagresif sebelumnya, melainkan dipenuhi penyesalan. Wang Lin berpikir sejenak. Tepat ketika dia hendak berbicara, suara Situnan terdengar lagi. Dasar bocah nakal, ada orang datang. Aku akan membantumu pergi. Tiba-tiba, perasaan robekan itu muncul. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia membuka matanya. Ia mengirimkan indera ilahinya dan menemukan 2 murid, satu laki-laki dan satu perempuan, berjalan dengan tenang menuju arah Wang Lin. Sekitar 30 meter dari Wang Lin, keduanya berhenti dan mulai berciuman serta saling menggoda. Tak lama kemudian, mereka berdua menanggalkan semua pakaian mereka dan erangan mereka bergema di sekitarnya. Wang Lin sangat mengenal kedua murid itu. Keduanya berada di gunung belakang. Ia mengamati mereka dengan rasa ingin tahu untuk beberapa saat, terutama murid perempuan itu, sebelum akhirnya pergi dengan berat hati. Sesampainya di rumah, Wang Lin memikirkan perkataan Situnan. Wang Lin tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya, tetapi dia benar-benar telah belajar banyak tentang cara kerja dunia kultivasi. Wang Lin tidak percaya dia akan berbohong tentang hal-hal itu. 3 hari kemudian, pertukaran antara Sekte Hang Yue dan Sekte Xuan Dao secara resmi dimulai. Ini adalah tradisi yang sudah lama berlangsung antara kedua sekte, jadi tidak ada banyak kemeriahan. Lokasinya ditetapkan di puncak Gunung Pinus Sekte Hang Yue. Sebuah jembatan batu melengkung menghubungkan 2 puncak gunung. Wang Lin pernah melihat puncak Gunung Pinus dari kejauhan, tetapi tidak pernah bisa melihatnya dengan jelas karena awan. Gunung Puncak Pinus adalah salah satu lokasi penting Sekte Hang Yue. Gunung ini memiliki kepadatan energi spiritual yang tinggi, seperti gunung belakang, dan merupakan tempat kedua tetua formasi inti berlatih kultivasi. Di puncak Pine Peak terdapat sebuah platform batu besar yang disiapkan untuk pertukaran ini. Platform tersebut dikelilingi oleh 8 pilar besar dari giok putih yang diukir dengan sejarah 500 tahun Sekte Hang Yue. Setelah tiba di sini, aura agung terpancar dari pilar-pilar giok putih dan langsung berubah menjadi niat membunuh yang menembus tulang-tulang. Sahabat Huang Long, setiap kali aku melihat pilar giok putih ini, rasanya selalu berbeda. Tak heran ini adalah harta karun dari negeri kultivasi Zhao. Lelaki tua Ouyang menghela napas dan melambaikan tangannya untuk menghancurkan niat membunuh. Di belakangnya, semua murid Sekte Xuan Dao terkejut. Pada saat itu, niat membunuh membuat mereka merasa seolah-olah telah memasuki medan perang. Mereka merasa hampir hancur oleh perasaan ini, sampai tetua Ouyang menghilangkannya. Saudara kultivator Ouyang, ini adalah harta karun yang dibuat sendiri oleh pendiri kami. Dalam radius 100 meter dari pilar putih, setiap murid non-sekte Hang Yue akan ditekan oleh niat membunuh. Saya yakin tetua Ouyang mengerti, jadi mohon maafkan kami. Wajah Huang Long tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan cahaya lembut melesat keluar dari pilar giok putih. Seperti tangan besar, cahaya itu menyingkirkan awan yang menutupi puncak. Niat membunuh itu pun menghilang.
Di hadapannya, semua murid inti mematahkan buku-buku jari mereka. Tetua Ouyang berbalik dan berbicara dengan dua tetua lainnya sebelum berkata, "Jangan khawatir. Sesuai aturan lama, kami akan mengirim orang pertama. Liu Feng, kau boleh pergi." Liu Feng adalah pria dengan akar roh air murni. Dia tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam dan muncul di panggung secepat kilat. Dia berkata dengan suara lantang, "Liu Feng dari Sekte Xuan Dao meminta petunjuk dari Sekte Heng Yue." Wang Lin berdiri di belakang Sun Dazu dengan pedang terbang di punggungnya, mengenakan pakaian murid berwarna merah. Dia tampak sangat gagah. Sun Dazu sangat puas dengan penampilan muridnya. Sejak Wang Lin mencapai lapisan ketiga, setiap kali ia melihat Wang Lin, ia tidak lagi merasa jengkel seperti sebelumnya. Meskipun ia masih jauh dari menyukai Wang Lin, setidaknya ia mulai menganggap Wang Lin sebagai muridnya. Tentu saja, semua ini bergantung pada apakah Wang Lin mampu melewati lapisan ketiga atau tidak. Jika setelah 8 hingga 10 tahun Wang Lin masih terjebak di lapisan ketiga, maka Sun Dazu mungkin akan membenci Wang Lin lagi. Selama 3 hari itu, Wang Lin hampir tidak pernah meninggalkan rumah. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di alam mimpi, berbicara dengan si Tunan. Setelah beberapa kali berdiskusi, dia akhirnya memahami si Tunan. Si Tunan adalah ahli nomor 1 Suzaku dari negara peringkat 6. Kultivasinya berada pada level yang tak terbayangkan, dia akan membunuh siapapun yang mengganggunya, mencuri apapun yang diinginkannya, dan sangat arogan. Karena kemunculan Liu Feng, suasana menjadi sangat hening. Kepala sekte, Huang Long, menatap Liu Feng dan berkata, "Zhao Long, kau pergi." Zhao Long adalah murid yang sangat pendiam. Dia adalah salah satu murid yang telah mencapai lapisan ke-6 setelah menjalani latihan intensif. Sekte Heng Yue mengirimkan murid tingkat 6 di babak pertama. Ini adalah kejadian langka dalam pertukaran tersebut. Tetua Ouyang tidak keberatan dan berkata, "Liu Feng, untuk pertarungan ini, aku akan mengizinkanmu menggunakan 50% dari kekuatanmu." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi orang-orang dari Sekte Heng Yue semuanya berubah. Chapter 48 Pertukaran. Terlalu pamer. Adik seperguruan Zhao, hajar dia dan buat sekte ini bangga. Biarkan wajah cantik itu melihat betapa kuatnya Sekte Heng Yue kita. Maju, Saudara Zhao. Sekte Xuan Dao terlalu arogan. Saudara Zhao, kau harus membuatnya terlihat menyedihkan. Mereka bahkan berani mengatakan sesuatu seperti hanya menggunakan 50% dari kekuatan mereka. Sekte Xuan Dao terlalu licik. Mereka sudah menyiapkan alasan untuk kekalahan mereka. Aku akan mengawasi, Kakak Zhao. Pergilah. Semua murid Sekte Heng Yue merasa geram. Kata-kata tetua Sekte Xuan Dao itu melukai harga diri mereka. Wajah para tetua Sekte Heng Yue semuanya menjadi gelap. Mereka tetap diam, tetapi mata mereka menjadi dingin dan tatapan mereka terhadap Sekte Xuan Dao menjadi kurang ramah. Sun Dazu terkekeh. Dia tersenyum dan berbisik kepada Wang Lin, "Murid, perhatikan ini baik-baik. Pertukaran ini akan lebih intens dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Sekte Xuan Dao berani bersikap begitu arogan." Wang Lin melihat sekeliling ke arah para murid inti yang marah, lalu menatap Liu Feng. Masih ada lapisan kabut hitam di tubuhnya yang menghalangi Wang Lin untuk melihat tingkat kultivasinya. Liu Feng berdiri di atas panggung dan berkata dengan lembut, "Saudara Zhao, karena tetua sekte kita telah berbicara, saya hanya akan menggunakan 50% kekuatan saya dalam pertarungan ini." Zhao Long bertubuh sedang, kulitnya gelap, dan tubuhnya terlihat sangat kuat. Alih-alih seorang kultivator, dia lebih mirip seorang prajurit di dunia fana. Ia menatap Liu Feng dengan hati-hati. Ia menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Saudara Liu, tolong." Setelah selesai berbicara, ia melangkah, lalu bunga teratai putih yang mekar muncul satu persatu di sekelilingnya dan melayang di tubuhnya. Serpihan energi pedang muncul di bunga teratai putih. Terdengar suara angin menerpa pakaian Zhao Long,
tetapi tidak ada angin yang bertiup. Pemimpin Sekte Huang Long tersenyum. Pedang teratai Zhao Long telah mencapai peringkat menengah. Sangat bagus. Tetua berwajah merah itu dengan bangga berkata di samping, "Haha, Kepala Sekte, Zhang Long adalah murid kesayangan saya. Bakatnya sangat bagus dan dia sangat rajin." Pedang teratai ini adalah sesuatu yang dia pilih sendiri dari paviliun pedang. Setelah 5 tahun, dia sudah mencapai peringkat menengah. Tetua Su tersenyum dan berkata kepada para murid di sekitarnya, pedang teratai terkenal karena kekuatan serangannya. Kalian para murid inti harus memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar darinya. Wang Zuo menyipitkan matanya. Ia tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi ia berpikir, pedang teratai. Aku juga mengetahuinya. Beri aku waktu 5 tahun dan aku akan lebih kuat darinya. Kakak Zhao biasanya sangat pendiam. Aku tidak menyangka dia sudah mencapai level seperti ini dengan pedang teratai. Sun Hao diam-diam iri padanya dan mengamati dengan cermat. Di atas panggung, Zhao Long berteriak, "Saudara Liu, pedang teratai milikku ini sangat ampuh. Kau harus berhati-hati." Pada saat itu, bunga teratai yang mengapung di sekitar Zhao Long mulai berputar dengan cepat dan energi pedang menghujani Liu Feng. Ekspresi Liu Feng tetap tenang. Dia dengan cepat mundur dan membuat isyarat dengan tangannya lalu berteriak, "Layar air." Pada saat itu, langit menjadi gelap dan bintik-bintik cahaya muncul. Itu adalah tetesan air. Tetesan air berkumpul seperti kilat di depan Liu Feng, membentuk tirai air. Tirai itu memancarkan warna pelangi dan tampak sangat indah. Tetua Ouyang tersenyum tipis dan berkata kepada para murid di belakangnya, pedang teratai Sekte Heng Yue adalah teknik yang sangat sulit dikuasai. Kalian semua harus ingat, jika bertemu dengan pedang teratai ini, kalian tidak boleh mencoba menghadapinya secara langsung, tetapi menghindarinya, kecuali kalian seperti Liu Feng, yang memiliki akar roh air murni dan dapat mengendalikan air sesuka hati. Semua murid mengangguk setuju, kecuali pria parubaya di belakang, yang memasang ekspresi jijik di wajahnya. Di atas panggung, energi pedang yang menghujani Liu Feng mengenai layar air. Wajah Zhao Long muram. Layar air ini terlalu aneh. Saat energi pedang mendarat di atasnya, energi itu menghilang tanpa efek apapun. Dia mengerutkan kening dan hendak menggunakan teknik yang sama lagi, tetapi dia melihat Liu Feng tersenyum. Liu Feng berkata, "Saudara Zhao, coba kau hadapi pedang teratai ini." Air beriak dan energi pedang melesat keluar dari layar air menuju Zhao Long. Teknik yang sama, energi pedang yang sama. Ekspresi Zhao Long berubah. Dia dengan cepat mundur, tetapi energi pedangnya terlalu cepat. Dia menggertakkan giginya dan melemparkan jimat kuning dari tasnya. Jimat kuning itu menyala tanpa api dan berubah menjadi kabut hitam. Energi pedang itu mendarat di kabut hitam dan menghilang. Kabut hitam itu berhasil menghalangi sebagian besar energi pedang sebelum lenyap, tetapi sebagian energi pedang masih berhasil menembusnya dan menusuk tubuh Zhao Long. Zhao Long terlempar ke udara oleh energi pedang. Dia batuk darah saat terbang di udara. Akhirnya dia jatuh ke tanah. Setelah berjuang beberapa saat, dia gagal untuk bangun. Terdapat banyak lubang kecil di seluruh tubuhnya, namun tidak ada satu pun yang serius, sehingga ia tidak berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Liu Feng memasang ekspresi sangat bangga di wajahnya. Dia turun dari panggung dan berkata, "Murid mendengarkan guru dan hanya menggunakan 50% kekuatannya pada pantulan air." Tetua berwajah merah itu bergerak cepat. Tubuhnya berubah menjadi kabut merah dan mendarat di samping tubuh Zhao Long. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menepuk tubuh Zhao Long beberapa kali dan memberinya beberapa pil berharga. Setelah itu, dia berkata, "Sebuah perisai air yang sangat bagus. Hanya seseorang dari lapisan ke-8 atau lebih tinggi yang dapat menembusnya. Muridku belum sekuat itu, jadi kekalahan adalah hal yang wajar." Satu persatu, para murid Sekte Suandao menunjukkan ekspresi gembira saat mereka berbincang satu sama lain.
Baru seorang murid tingkat 6 dan dia pikir dia bisa bertarung dengan kakak Liu Feng. Aku langsung tahu bahwa kita akan memenangkan ronde 1. Benar sekali. Perisai air kakak Liu sangat ampuh, bahkan tetua pun tak henti-hentinya memujinya. Mereka pasti sedang bermimpi jika mengira bisa menghancurkannya. Benar, murid-murid Sekte Hang Yue semakin lemah dari tahun ke tahun. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya memeriksa murid-murid Sekte Dalam dan tidak ada satupun dari mereka yang menjadi ancaman bagi kita. Itu tidak sepenuhnya benar. Belum ada murid berjubah ungu dari Sekte Hang Yue yang muncul. Aku mendengar dari tetua bahwa mereka adalah murid inti Sekte Hang Yue. Chapter 49 Pertukaran. Sama seperti murid Sekte Suandao, murid Sekte Hang Yue semuanya bergabung dalam 20 tahun terakhir dan belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu sebelumnya. Mereka semua tetap diam dan merasa gelisah di dalam hati mereka. Ekspresi kepala Sekte Huang Long tetap muram. Dia terdiam lama. Dia bisa dengan mudah melihat bahwa Liu Feng ini berada di lapisan ke-6, tetapi tidak menyangka dia memiliki teknik sekuat itu. Perisai airnya tidak bisa ditembus kecuali penyerangnya setidaknya berada di lapisan ke-8. Ini baru ronde pertama dan sudah seperti ini. Ada kepahitan di hatinya. Sekte Hang Yue benar-benar telah jatuh. Dia memandang saudara-saudara seperguruannya dan melihat bahwa mereka semua juga memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Sun Dazu menarik napas dingin. Bajingan, seorang murid bahkan lebih kuat dariku. Bagaimana Sekte Suandao bisa mendapatkan murid seperti ini? Kenapa aku tidak seberuntung ini? Wang Lin menatap Liu Feng dalam-dalam. Dia jelas melihat apa yang telah terjadi. Meskipun dia mampu melihat menembus kultivasi Liu Feng ketika dia menggunakan layar air, Wang Lin tetap terkejut dengan teknik tersebut. Tetua Sekte Suandao, Ouyang, tersenyum dan berkata dengan lantang, "Sahabat Huang Long, di babak kedua ini, giliranmu untuk mengirimkan murid terlebih dahulu." Tatapan Huang Long menyapu setiap murid inti. Masing-masing murid menundukkan kepala, berharap tidak terpilih. Melihat ini, Huang Long menjadi sangat marah. Saat dia hendak berbicara, Sun Hao mengertakkan giginya dan berkata, "Kepala sekte, meskipun murid bukanlah seorang jenius, saya bersedia bertarung di ronde kedua." Ekspresi beberapa tetua berubah, dan tetua Su mengerutkan kening lalu berkata, "Sun Hao, kau baru berada di lapisan keempat, jangan main-main." Sun Hao ragu sejenak dan berkata, murid-murid memiliki teknik baru. Meskipun aku tidak bisa menang, aku masih bisa membuat mereka terlihat buruk. Ia berpikir dalam hati, saat ini, tidak ada yang mau maju, jadi jika aku maju sekarang, aku bisa meninggalkan kesan baik pada kepala sekte. Bahkan jika aku tidak bisa menang dengan bom bau ini, aku tidak akan terlihat buruk. Maafkan aku, kakak Lisan, aku membeli ini darimu dan sekarang aku menggunakannya pada kalian. Kurasa ini bisa disebut karma. Dalam beberapa hari terakhir ini, ia merasa telah memahami cara menggunakan bom bau dengan baik. Ia mencobanya sendiri dan gagal, tetapi setelah pergi ke kakak Lisan, ia akhirnya berhasil beberapa kali. Meskipun karena keterbatasan waktu ia tidak sempat berlatih lebih banyak, ia merasa bahwa dengan beberapa kali percobaan, ia bisa berhasil. Huang Long berpikir sejenak lalu menghela napas. Dia mengangguk dan berkata, "Kau boleh pergi. Biarkan aku melihat teknik barumu." Sun Hao menegakkan tubuhnya dan melangkah ke atas panggung. Dia berkata, "Murid sekte Hang Yue, Sun Hao, memohon bimbingan dari sekte Suandao." Ketika Lisan melihat Sun Hao, paru-parunya hampir meledak karena tertawa. Ketika dia melihat tetua Ouyang hendak menunjuk seorang murid, dia segera maju dan berkata, "Tetua, murid Lisan bersedia maju dan berlatih tanding dengannya." Dia bahkan mengedipkan mata saat berbicara. Lisan adalah murid yang sering membuat Ouyang pusing, tetapi Ouyang juga tahu bahwa Lisan sangat licik dan tidak akan melakukan sesuatu yang merugikannya. Ouyang tahu bahwa jika Lisan dengan sukarela naik pangkat,
dia 100% percaya diri, jadi dia membiarkannya pergi. Lisan dengan bersemangat naik ke panggung. Jantungnya hampir meledak karena kegembiraan. Dia berpikir, oh Sun Hao, kau sendiri yang menyebabkan ini. Ketika Sun Hao melihat Lisan datang, ekspresinya menjadi aneh. Lisan berkata dengan lantang, Saudara Sun Hao, kemarilah dan tunjukkan teknik terbarumu padaku. Aku, Lisan, akan berdiri di sini dan menerima seranganmu. Sun Hao sedikit ragu. Dia sudah mencapai level untuk menggunakan kata-kata terbang. Tangannya membentuk segel dan pedang merah dengan cepat terbang keluar dan melayang di sekelilingnya, memperlihatkan cahaya dingin. Ayo, pedang terbang melesat cepat ke arah Lisan dan Sun Hao memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan beberapa bom bau. Dia berteriak, lihat teknik baruku. Lisan tertawa terbahak-bahak. Dia dengan mudah menghindari pedang-pedang yang berterbangan dan berpikir dalam hatinya, meledak. Bom bau di tangan Sun Hao meledak dengan suara keras bahkan sebelum dia melemparkannya. Bau busuk menyebar ke sekitarnya. Sun Hao berdiri di sana, tertutup abu hitam, tercengang. Dia tidak mengerti mengapa bom bau itu meledak bahkan sebelum dia melemparkannya. Apakah dia menggunakan terlalu banyak tenaga sebelumnya? Lisan menghela napas dan berkata, jurus kakak Sun Hao terlalu kuat. Apa namanya? Penghancuran diri. Sudah kubilang sebelumnya, kau harus hati-hati dengan bom bau itu, tapi kau menggunakan terlalu banyak kekuatan saat meraihnya dan bom itu meledak. Seluruh murid sekte Suan Dao tertawa terbahak-bahak dan terdengar suara-suara ejekan. Bahkan para murid sekte Hang Yue ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani karena itu bisa membuat para tetua marah. Huang Long dengan marah melambaikan tangannya. Gelombang angin menerbangkan bau busuk itu dan bahkan menerbangkan Sun Hao yang tercengang dari puncak pinus kembali ke puncak Hang Yue. Tetua Ouyang tersenyum dan berkata, Sun Hao menyalahgunakan tekniknya, jadi kita tidak tahu kekuatan sebenarnya. Anggap saja ini seri. Setelah selesai berbicara, dia memberi Lisan tatapan setuju. Huang Long berkata dengan muram, kalah tetap kalah. Bagaimana bisa seri? Lanjutkan. Tetua Ouyang tertawa dan berkata, tidak kalah hebatnya dengan sekte terbesar 500 tahun yang lalu. Sumu, kau naik. Seorang murid keluar dari sekte Suan Dao. Usianya sekitar 24 hingga 25 tahun. Ia menggenggam kedua tangannya di atas panggung dan tidak berkata apa-apa lagi. Huang Long tidak memanggil murid-murid intinya, tetapi mengeluarkan sepotong giok dan dengan lembut menghancurkannya. Saat giok itu dihancurkan, kilatan cahaya biru muncul di panggung. 3 orang berjalan keluar dari cahaya biru yang bersinar itu. Ketiga orang ini mengenakan pakaian ungu. Saat ketiga orang itu muncul, mereka memancarkan tekanan yang sangat kuat yang mengejutkan para murid inti. Ekspresi tetua Ouyang sedikit berubah dan dia dengan cermat memeriksa ketiga orang itu. Pria parubaya yang berdiri di belakang sekte Suan Dao tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Matanya berbinar dan menunjukkan keinginan untuk bertarung. Ketika ketiga pria itu muncul, mereka menatap dingin ke arah hadirin. Salah satu pria parubaya berusia 40 tahun berkata, Sekte Suan Dao. 20 tahun yang lalu, aku, Lu Song, kalah, tetapi kali ini, aku tidak akan kalah. Pupil mata Wang Lin menyempit. Di antara ketiga orang itu, dia hanya mengenal satu orang, adik angkat kedua, Zhang Kuang. Huang Long berkata dengan lugas, Lu Song, kali ini kau yang pergi. Lu Song mengangguk. 2 orang lainnya di sampingnya beranjak dari panggung dan berdiri di samping Huang Long. Lu Song, kakak senior kelima Lu Song. Kudengar dia berada di lapisan ke-6 20 tahun yang lalu. Kali ini, Sekte Hang Yue kita pasti akan menang. Chapter 50 Pertukaran. Dia adalah Lu Song. Aku mendengar dari para tetua bahwa dia adalah jenius nomor 1 di Sekte Hang Yue. Sekte Suan Dao pasti akan kalah. Kakak senior kelima, ayo. Aku akan mengikuti teladanmu. Para murid Sekte Hang Yue bersorak gembira.
Semua kepercayaan diri yang hilang akibat dua kekalahan sebelumnya mulai kembali. Beberapa murid perempuan menjadi tergila-gila dan merasa bergantung pada Lu Song. Huang Long juga tersenyum tipis. Dia berpikir bahwa karena Lu Song telah keluar kali ini, dia pasti akan memenangkan ronde ini. Wang Zuo menatap Lu Song dengan iri dan mendengus pelan. Bahkan para murid sekte Suandao pun terkejut. Ketenaran Lu Song adalah sesuatu yang telah mereka dengar sejak mereka tumbuh dewasa selama 20 tahun terakhir. Meskipun Lu Song akhirnya kalah dalam pertukaran tersebut, ia tetap meninggalkan kesan mendalam di benak para tetua. Wajah tetua Ouyang menjadi gelap. Dia berkata, Sumu, aku akan mengizinkanmu untuk menghilangkan segel leluhur agar kau dapat menggunakan kekuatanmu sepenuhnya. Ekspresi Sumu menjadi serius. Dia membuka kemejanya dan memperlihatkan jimat kuning di dadanya. Para tetua sekte Hang Yue tercengang. Setelah meneliti jimat itu dengan saksama, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Huang Long bertanya, sahabat Ouyang, jimat ini. Mata tetua Ouyang berbinar. Ia berkata dengan acuh tak acuh, Huang Long, ini adalah sesuatu yang akan kujelaskan padamu di lain waktu. Dalam pertukaran hari ini, aku akan menambahkan satu syarat lagi. Jika sekte Suandao kita menang kali ini, kau harus meminjamkan Gunung Hang Yue kepada kami selama 500 tahun. Ekspresi semua orang berubah. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata, apakah kau bercanda, teman Ouyang? Tetua Ouyang menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Huang Long, seperti yang kau lihat, jimat ini tidak mungkin dibuat oleh seseorang yang bukan dari tahap jiwa baru lahir. Sejujurnya, seorang leluhur sekte Suandao kembali dari medan perang negara peringkat 4 dan memberitahuku bahwa semua leluhur sekte Hang Yue telah meninggal. Ekspresi Huang Long berubah. Setelah berpikir lama, dia berkata, Tetua Ouyang, hentikan omong kosong ini, kalau tidak, jangan salahkan sekte Hang Yue karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tetua Ouyang tersenyum dan berkata, sekte Suandao kami belum pernah merebut gunung ini dengan paksa karena persahabatan kami, jadi kami akan memberi kalian kesempatan yang adil dalam pertukaran ini. Jika sekte Hang Yue menang kali ini, maka kami akan membiarkan kalian. Saya sudah menyampaikan pesan saya. Huang Long, mari kita lanjutkan pertukaran ini. Para murid inti sekte Hang Yue semuanya bingung, tetapi mereka semua merasakan beban berat yang menekan hati mereka. Bahkan langit pun terasa gelap. Wang Lin merasa khawatir. Tampaknya apa yang dikatakan si Tunan itu benar. Dunia kultivasi memang benar-benar terbagi berdasarkan tingkatan. Wajah Sun Dazu pucat dan matanya sayu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, semua leluhur sekte Hang Yue telah mati. Sebelumnya, setidaknya kita bisa mengandalkan para leluhur untuk mengintimidasi sekte lain dan bertahan, tetapi sekarang setelah para leluhur mati, semuanya sudah berakhir. Sialan, jika bukan karena negara peringkat 4 yang menyerang 500 tahun yang lalu untuk mencuri bintang naga dan mengakibatkan negara memanggil semua kultivator Naschen Soul-nya, sekte Hang Yue tidak akan berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Huang Long melihat kegelisahan saudara-saudaranya dan murid-murid intinya. Dia menekan kegelisahan di hatinya dan berteriak, semua orang di sekte Hang Yue, berhentilah panik. Apakah ini benar atau tidak akan diperiksa oleh tetua formasi inti? Apa yang kalian semua khawatirkan? Lu Song, lanjutkan pertukaran. Lu Song, yang berada di atas panggung, juga terkejut dengan kata-kata Ouyang, tetapi ia segera menenangkan diri. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan kabut ungu. Kabut itu membesar hingga menjadi tangan raksasa dan meraih ke arah Sumu. Ekspresi Sumu sedikit berubah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan membanting tas penyimpanannya. 6 bola emas terbang keluar dan menuju ke tangannya. Lu Song tersenyum dingin. Tangannya membentuk segel dan tangan raksasa itu melambai di udara, menyebabkan angin jahat yang menggeser bola-bola emas dari jalurnya.
Angin jahat ini juga menyebabkan energi spiritual dalam tubuh Sumu menjadi tidak terkendali. Dia segera berteriak, meledak. 6 bola emas itu meledak secara bersamaan. Ledakan tersebut melepaskan gelombang kejut yang mendorong seluruh penonton sedikit ke belakang. Lu Song mendengus dan mengejek, sebuah trik kecil. Tangan raksasa itu membentuk kepalan tinju. Mengabaikan ledakan itu, kepalan tinju itu dengan cepat menghantam ke bawah. Wajah Sumu pucat pasi. Melihat tangan itu hendak mendarat di tubuhnya, ia mengertakkan gigi dan mengeluarkan jimat berwarna kuning. Jimat itu tampak polos. Sumu menggigit lidahnya dan menyemburkan sedikit darah. Kabut darah di udara dengan cepat berubah menjadi cairan dan membentuk naga darah. Sumu tidak berkedip dan membentuk segel dengan tangannya. Naga darah itu berputar dan berbelok. Ia membentuk gambar aneh yang tercetak pada jimat tersebut. Jimat kuning itu tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah matahari kecil. Kepalan tangan itu menghilang di depan mata semua orang. Setelah Wang Lin melihat ini, dia terkejut. Dia juga memiliki salah satu jimat itu. Itu jimat ajaib. Lu Song mengerutkan kening. Dia mengayunkan lengan bajunya dan 2 naga putih terbang keluar. Naga-naga putih itu terbang berputar sekali dan menyerang Sumu dengan kecepatan kilat. Sumu tertawa getir. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk melawan tinju raksasa yang menghantamnya. Dia sama sekali tidak memiliki energi untuk menghentikan kedua naga putih itu. Melihat kedua naga putih itu sudah menunjukkan taring ganas mereka di saat yang paling berbahaya, sebuah dengusan dingin terdengar dari para murid Sekte Suandao. Tak lama kemudian, pelangi hitam melesat keluar dari Sekte Suandao dan dengan mudah mengelilingi kedua naga putih itu. Dengan suara retakan, kedua naga putih itu dengan cepat menghilang dan berubah menjadi 2 pedang perak. Pelangi hitam itu kembali mengencang dan mematahkan kedua pedang itu menjadi 2. Ekspresi Lu Song tiba-tiba berubah. Pedang terbang yang terhubung dengan jiwanya patah, menyebabkan dia batuk mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Tangan raksasa di atas kepala Sumu juga menghilang, karena Lu Song tidak bisa mempertahankan konsentrasinya. Sumu segera pergi dengan jimat kuning itu. Tampak seperti sedang beruntung hari ini. Lu Song juga berjalan meninggalkan panggung dengan ekspresi muram. Wajah Huang Long berubah muram. Dia berteriak, Sekte Suandao, jangan terlalu jauh. Para tetua di sampingnya juga menjadi marah. Beberapa tetua yang lebih pemarah sudah mengeluarkan harta mereka, siap bertarung. Para murid inti juga melihat apa yang terjadi dan menjadi marah. 2 murid berjubah kuning yang tersisa semuanya menatap pria parubaya yang berdiri di belakang Sekte Suandao. Dialah yang tadi mengeluarkan dengusan dingin itu. Tetua Uyang menoleh dan menatap pria parubaya itu. Ia tersenyum waspada dan berkata, putaran ketiga ini dimenangkan oleh Sekte Heng Yue. Adapun yang baru saja terjadi, saya, Patua Uyang, jangan lagi bicara omong kosong. Sekte Heng Yue ini biasa-biasa saja. Pria parubaya yang berdiri di belakang perlahan berjalan maju. Saat dia melangkah, tanah tiba-tiba terbelah dan retakannya memanjang hingga ke panggung, bersambung ke chapter 51. Terima kasih untuk rekan Dawi dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Daud dapat segera menerobos kemacetan.